wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rania Sabitasari dari Program Studi Pendidikan Biologi dengan NPM 211302437 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat kepanduan Indonesia. Gerakan kepanduan sudah berada di tanah air sejak zaman Hindia Belanda pada tahun 1912. Dimulai dari latihan sekelompok pandu di Batavia yang dinamakan Netherlands Pathfinders Organisatie. 2 tahun kemudian, cabang tersebut disahkan dan berubah nama menjadi Netherlands Indisch Pathfinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada saat itu, sebagian besar anggota NIPV adalah pandu keturunan Belanda. Namun pada tahun 1916 berdiri suatu organisasi kepanduan yang anggotanya sepenuhnya merupakan putra-putra Bumi Petra. Setelah itu muncul organisasi kepanduan yang berbasis agama, kesukuan, dan lainnya, antara lain Pathfinders Muhammadiyah atau Hizbul Waton, National Pathfinders, Kepanduan Bangsa Indonesia, dan Pandu Indonesia. Kepanduan yang ada di Hindia Belanda ternyata berkembang cukup baik hingga menarik perhatian dari Bapak Pandu sedunia, yaitu Lord Baden-Powell serta istrinya Lady Baden-Powell. Mereka mengunjungi kepanduan di Batavia, Semarang, dan Surabaya pada awal Desember 1934. Para pandu di Hindia Belanda pernah pula mengunjungi kepanduan Jambore sedunia. Sementara di dalam negeri, kegiatan perkemahan dan jambore pernah pula dilaksanakan di beberapa tempat, contohnya pada tanggal 19-23 Juli 1941 di Yogyakarta berlangsung All Indonesian Jambore atau Perkemahan Kepanduan Indonesia. Pada tanggal 27-20 Desember 1945 berlangsung Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta. Kongres tersebut menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia. Namun, ketika Belanda kembali mengadakan agresi militer pada tahun 1948, Pandu Rakyat dilarang berdiri di wilayah-wilayah kekuasaan Belanda. Pada perkembangannya, kepanduan Indonesia kemudian terpecah menjadi 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah anggota kepanduan. Selain itu masih ada rasa golongan yang tinggi sehingga membuat Perkindo menjadi lemah. Gerakan pramuka tersebut diawali dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Pada tanggal 19 Maret 1961 diresmikan nama pramuka dan menjadi Hari Tunas Sedunia. Setelah itu pada tanggal 14 Agustus 1961 pramuka dikenalkan kepada masyarakat luas di dalam suatu upacara di Istana Negara. Pada tanggal 14 Agustus itulah yang kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.